Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Hidayah Citek Jaya Mulia Serang Baru Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali bil khusus para sesepuh, para asatidz yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan tentunya juga dengan pertolongan Allah pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 20 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2025. Alhamdulillah
kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semata-mata kita niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf dengan niat alayya an a'takifa madum tu bihajal masjid lillahi ta'ala, atau dengan niat menunggu datangnya waktu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan, dengan kesehatan yang barokah baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, dan diberikan umur yang barokah, rezeki yang luas, yang barokah, yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-391. Baiklah, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan melakukan 3 hal. Yang pertama pembacaan Ummul Quran, yang kedua pembacaan salawat walaupun singkat, dan yang ketiga pembacaan zikir jalalah. Yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, semoga dengan barokah pembacaan suratul Fatihah dan barokah pembacaan salawat, apabila ada yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, jamaah kita, guru kita, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Salatullah bi ahlil
ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawadil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam taklim malam Senin 2 minggu yang lalu, Al-Fakir sempat ingin membacakan sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu waktunya sudah habis. Maka oleh karena itu pada malam ini Al-Fakir ingin membacakan riwayat tersebut. Namun sebelumnya perlu kita ketahui, qila hafizu ala salawati litubaraka hayatukum. Qila dikatakan, diterangkan, dijelaskan. Hafizu ala salawati litubaraka hayatukum. Artinya jagalah salat agar hidupmu diberkahi. Jadi siapapun yang hidupnya di alam dunia sekarang ini yang bersifat sementara sampai datangnya ajal, ingin diberkahi oleh Allah, maka jangan tinggalkan sholat. Dengan meninggalkan kewajiban sholat, hidup menjadi tidak barokah. Walaupun umpama hartanya banyak, tapi kalau meninggalkan sholat itu menunjukkan bahwa hidupnya tidak barokah. Maka oleh karena itu setiap kita orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar benar-benar menjaga sholat. Barang siapa yang selalu menjaga sholatnya, maka niscaya oleh Allah akan dijaga. Jadi kalau kita menjaga sholat, Allah menjaga kita. Menjaga kita dari berbagai macam hal-hal yang buruk.
Allah akan menjaga kita dari berbagai macam perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh kita, dari segala sesuatu yang kita enggak mau. Misalnya banyaklah ya, di antaranya apa kira-kira yang kita enggak mau nih? Tabrakan, apalagi kemasukan, perampok, apalagi dibunuh, banyaklah, rumah kebakaran, apalagi tuh? Hutang. Oh, banyak yang nagih hutang. Ya bisa jadi banyak yang nagih hutang loba. Coba tuh buka hutang mau lagi ya. Ya itu kan resiko, bukan hutang aku. Dia baru nagih. Jadi kalau enggak mau ada yang nagih hutang, ya kita jangan punya hutang. Masya Allah. Jadi kalau kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Misalnya kita nggak mau punya anak nakal-nakal, kita nggak mau punya anak terlibat narkoba atau urusan dengan polisi. Nah itu akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu kalau kita menjaga sholat. Maka yuk kita jaga sholat kita. Nih sholat yang kita kerjakan, apabila kita mengerjakannya sempurna, itu naik ke langit berupa cahaya putih. Cuma bapak-bapak nggak tahu aja, nggak lihat. Naik itu sholat itu berupa cahaya putih. Kemudian di sana di langit, sholat itu berkata, engkau telah menjagaku, maka aku akan menjagamu. Nah, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban sholat agar hidup kita barokah. Baik para jamaah, oleh karena pengajian pada maghrib sampai isya itu waktunya relatif singkat, maka langsung saja Al-Fakir ingin membacakan sebuah riwayat. Ruwiya telah diriwayatkan annan nabiyya alaihi salatu wassalamu, bahwasanya bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa, beliau duduk, yauman pada suatu hari, ma'a ashabihi, bersama para sahabatnya. Jadi pada suatu hari, cuma di dalam kitab ini enggak disebutkan harinya, apa hari Senin, apa hari Selasa, apa hari Rabu, apa hari Kamis, apa hari Jumat, apa hari Sabtu. Yang jelas di sini dijelaskan jalasa yauman ma'a ashabihi. Pada suatu hari Rasulullah duduk berkumpul dengan para sahabatnya di dalam masjid. Ya seperti kita begini, kumpul. Nah, faja'a, maka lalu datanglah syabun, anak muda, minal Arabi, dari Arab Baduy, Arab pedalaman, ila babil masjidi, anak muda itu menuju pintu masjid. Kemudian dia berdiri di pintu masjid, wahwa yabki, sambil menangis. Jadi ketika Rasulullah saat itu sedang duduk berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang anak muda menuju pintu masjid dan berdiri di pintu masjid sambil menangis. Wahwa yabki, dia menangis. Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah nyamperin, bertanya kepada anak muda itu. Kata Rasulullah, ma yubki kaya syab, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai anak muda? Kamu kelihatannya seperti orang yang sangat bersedih, sangat berduka. Apa yang menyebabkanmu menangis? Faqala, maka lalu anak muda itu menjawab. Kata anak muda, ya Rasulullah, mata abi wa laisa lahu kafanun wala ghasil.
Kata anak muda itu, ya Rasulullah, mata telah meninggal. Sopo abi ayahku, walaisa dan tidak ada lahu padanya opo kapanun kain kapan, wala gosilun dan tidak ada orang yang memandikan jenazahnya. Coba kira-kira sedih enggak kalau umpama nih hal seperti ini terjadi kepada anggota keluarga kita. Misal umpama kita punya ayah kita meninggal, kemudian kita tidak punya kain kapan untuk membungkus jenazahnya. Umpama aja ini, umpama saking melaratnya, istilahnya boro-boro buat beli kain kapan, buat makan sehari ada aja susah. Kan kalau kita mau beli merbayit, itu perlengkapan mayit, itu kan satu paket berapa? 1.200.000. Itu udah lengkap itu, kain kapannya, stikernya, payungnya dan sebagainya lah, kembangnya, pokoknya lengkap lah satu paket tuh. Jadi mati juga butuh uang, makanya kalau bisa jangan mati deh. Masya Allah. Nah, kita nggak punya kain kapan, dan masyarakat yang ada di kampung kita nggak ada yang takjiah, nggak ada yang melayat. Jadi jenazah ayah kita dibiarkan, nggak diurus gitu. Nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkapani, nggak ada yang menyolatkan, nggak ada yang mau, nggak ada yang menguburkan, bahkan nggak ada yang takjiah. Kira-kira kalau hal seperti ini terjadi kepada anggota keluarga kita, kita sedih nggak? Sedihlah, kita punya perasaan. Oh sedih. Nah hal seperti ini terjadi kepada anak muda itu. Cuma anak muda ini yang meninggal bapaknya. Akhirnya dia datang menemui Rasulullah dan ditanya oleh beliau, ma yubkika ya syab, apa yang menyebabkan engkau menangis? Anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, mata abi walaysa lahu kafanun wala ghasil. Ya Rasulullah, ayahku meninggal, tidak punya kain kapan untuk membungkus jenazahnya, dan tidak ada orang yang mau memandikan jenazahnya, tidak ada orang yang mau menyolatkannya, tidak ada orang yang mau menguburkannya. Luar biasa, sampai segitunya. Ada apa gerangan? Kok sampai begitu ya? Baik, supaya tahu jawabannya kita lanjutkan riwayatnya. Fa amaron Nabi alaihi salatu wasalam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, setelah Rasulullah mendapatkan keterangan dari anak muda tersebut, Rasulullah juga merasa iba gitu, merasa kasihan. Akhirnya Rasulullah mengambil tindakan. Tindakannya adalah Rasulullah memerintahkan, menugaskan kepada dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mereka berdua ditugaskan Rasulullah untuk datang ke rumah duka untuk melihat keadaan mayit. Kok sampai nggak ada yang menyolatkan gitu? Fajahaba, maka lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab berangkat. Fajahaba ilal mayit, menuju mayit. Fara'yahu mislal khinjiril aswad. Ketika Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sampai di rumah duka dan melihat keadaan mayit, ternyata mayit mislal khinjiril aswad, mukanya berbentuk persis seperti muka babi hitam. Oh, ternyata ini jawabannya. Pantesan atau enggak ada yang mau memandikan jenazahnya. Mana ada orang mau memandikan babi. Ternyata mayit berubah. Oleh Allah dirubah wajahnya berbentuk babi hitam. Jadi mukanya hitam, monyong. Coba orang kalau stroke tuh agak menyon kan. Nah ini gak panjang menyonnya, jadi kayak babi.
Allah itu maha kuasa merubah sesuatu, maha kuasa merubah keadaan. Oh pantes nggak ada yang mau memandikan jenazahnya, nggak ada yang mau mengkapani jenazahnya, nggak ada yang mau menyolatkan jenazahnya. Mana ada masyarakat yang mau menyolatkan mayit wajahnya berbentuk babi, pantes. Akhirnya dicuekin. Cuma kita penasaran dosanya apa ya? Sampai itu mayit wajahnya oleh Allah dirubah berbentuk babi hitam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab melihat kenyataan tersebut, maka lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab kembali ilan Nabi alaihi salatu wasalam, kembali menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lapor, untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Faqala, maka lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab berkata, kata Abu Bakar, kata Umar, ma ra'ainahu illa mislal hinjiril aswad ya Rasulullah, ma ra'ainahu illa mislal hinjiril aswad ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, kata Umar, ya Rasulullah, tidaklah kami melihat mayit kecuali seperti babi hitam. Itu yang dilihat oleh Abu Bakar, oleh Umar. Mayit kelihatan benar-benar mukanya seperti babi hitam. Nah, Rasulullah kaget. Lalu bagaimana tindakan Rasulullah? Tindakan selanjutnya, faqoma alaihi salatu wassalam ilal janajati pada'a pasorol mayitu ala suratil ula. Maka setelah Rasulullah mendapatkan kabar seperti itu, Rasulullah langsung berdiri dan langsung mengajak para sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya untuk berangkat ke rumah duka. Jadi Rasulullah pengen melihat langsung. Bukan berarti Rasulullah enggak percaya kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orang yang jujur, enggak pernah bohong. Bukan berarti Rasulullah enggak percaya kepada Umar, cuma penasaran pengen melihat langsung. Begitu sampai Rasulullah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, oleh Umar, bahwa mayit mislal khinjiril aswad, mukanya seperti muka babi. Lalu bagaimana tindakan Rasulullah selanjutnya? Setelah Rasulullah melihat mayit ini benar-benar bermuka babi, Rasulullah enggak langsung memandikan. Beliau enggak langsung memerintahkan kepada para sahabat, para sahabat, mandiin, kapanin, salatkan, kubur, enggak. Karena masih berbentuk babi. Rasulullah enggak mau menyolatkan sebab dalam ilmu fikih al-hukmu bijawahir. Yang hukum itu diterapkan dalam ilmu fikih terhadap perkara-perkara yang johir, terhadap perkara-perkara yang nyata. Kalau memang kenyataannya ini mayit, mukanya masih berbentuk babi, Rasulullah enggak mau menyolatkan. Kira-kira bapak-bapak mau enggak? Kalau umpama di kampung kita ada orang meninggal, wajahnya dirubah oleh Allah persis seperti wajah babi, kira-kira bapak-bapak mau enggak menyolatkannya? Mau menyolatkan babi? Oh, pegawaian babi disolatkan. Memang ada kerjaan nyolatin babi. Rasulullah juga nggak mau, para sahabat nggak mau. Rasulullah orangnya cerdas. Gimana supaya ini mayit bisa disolat? Karena bagaimanapun juga ngakunya Islam. Rasulullah angkat tangan bermunajat kepada Allah. Doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Kapanpun Rasulullah mau, apapun yang dimaukan diijabah kalau mau mah. Rasulullah sebenarnya kalau pengen kaya, jadi orang kaya sealam dunia, cuma beliau nggak mau. Lah dalam kitab berjanji diterangkan tuh warawadatul jibalu bi antakuna lahu jahabang fa'aba. Gunung Uhud menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menjadi bukit emas.
Itu seandainya Rasulullah mau, Rasulullah punya emas besar gunung Uhud. Kaya enggak? Terkaya sealam jagat raya. Tapi Rasulullah aba, menolak, malah menangis. Ya Allah, yang aku inginkan bukan itu. Aku enggak butuh harta. Yang aku inginkan umatku semuanya selamat, jangan sampai masuk neraka. Semuanya masuk surga. Itu yang Rasulullah inginkan. Saking cinta sama umatnya. Cuma kadang-kadang kitanya yang ini, yang nakal. Yang nakal. Kitanya yang nakal, umatnya. Rasulullah mati-matian bela kita supaya masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Rasulullah berdoa. Mengangkatkan kedua telapak tangan dan diamini oleh para sahabat yang ada di situ. Doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Tahu. Kembalikan jenazah ini wajahnya seperti semula, seperti wajah manusia. Diijabah. Langsung seketika berubah. Nah, ketika jenazah mukanya kembali seperti semula, baru Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, hei para sahabat, cepat mandiin. Sebab sekarang bukan babi lagi. Cepat mandiin, cepat kapani, cepat sholat, kita sholatkan, kita kuburkan. Nah, setelah beres kehidupan kewajiban yang hidup terhadap yang mati, yaitu pertama memandikan, yang kedua mengkapani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Nah, setelah beres dimandiin, dikapani dan disolatkan, lalu kemudian jenazah itu dibawa ke kuburan. Untuk apa tuh? Ya untuk dikubur. Masa disuruh makan di kuburan? Serius banget ya. Sampai untuk dikubur. Biasa mayit kalau dimasukkan ke liang lahat itu wajib menghadap ke arah mukanya wajib menghadap ke arah kiblat kalau mayitnya mayit mukmin. Kecuali orang kafir terserah ada mana ke berdoa orang kafir, Pak. Dan biasanya sebelum jenazah, sebelum mayit dihadapkan ke arah kiblat, itu kain kapan yang menutupi mukanya dibuka sedikit biar hidungnya mencium karena manusia diciptakan dari mati dikubur di dalam selama hidup beraktivitas di atas mati dikubur di dalam kembali menjadi tanah yang kembali kepada Allah, ruh kita. Makanya kita nggak usah khawatir, nggak usah mikirin nanti kalau saya mati siapa ya yang akan nganterin saya ke kuburan. Nggak usah khawatir, banyak, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Hansip, ada Pak Ada itu. Yang penting mas jelas urusan komitmen. Nah, yang kita khawatirkan bukan nanti kalau saya mati siapa ya yang akan mengantarkan jenazah saya ke kuburan. Bukan itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan nanti kalau saya mati kira-kira nanti siapa ya yang akan mengantarkan ruh kita sampai kepada Allah. Kita udah punya belum yang akan mengantarkan ruh kita kepada Allah? Udah punya belum guru mursyid? Nah, itu harus punya guru mursyid kita yang silsilah sanadnya nyambung sampai kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena sudah masuk Isya, kita percepat saja. Kita percepat. Kemudian wasalla alaihi salatu wassalama. Nah, setelah mayit beres, dimandikan, dikapani, disolatkan, kemudian wa aradu dafna, kemudian para sahabat bersama Rasulullah membawa mayit tersebut untuk dikuburkan. Para'auhu kal hinjil aswad. Nah, ketika mayit dibuka kain kapan yang menutupi mukanya, mau dihadapkan ke arah kiblat, berubah lagi, berbentuk babi lagi. Tapi saat itu Rasulullah enggak mendoakan lagi. Kenapa? Karena kewajiban Rasulullah sudah beres, memandikan sudah, mengkapani sudah, menyolatkan sudah, menguburkan sedang berlangsung, enggak mendoakan lagi. Cuma saat itu Rasulullah faqala alaihi salatu salam, saat itu Rasulullah bersabda, memberikan bertanya,
kepada anak muda, kepada anaknya, kan anaknya ikut ke kuburan. Kata Rasulullah begini, ya syab, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Ngerti nggak itu? Ya syab, ayu amalin kana abuka fid dunya. Ngerti nggak tuh? Naon tah artina? Apa maneh? Hah? Dunia kan digawe naon gitu. Pinter ada ya. Mah abah uing mah teu baheulana salat taala, ngaji taala, toge abah lulu gitu. Abah sae eta. Abah budak eta. Oh, kayak abah uing nya tadi. Allahu akbar. Ya sab, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya, artinya begini. Wahai anak muda, tapi Rasulullah nanyanya pelan. Jadi enggak kedengaran sama orang lain. Wahai anak muda, ketika hidup di alam dunia, bapakmu punya dosa apa? Punya dosa apa? Apa yang telah dilakukannya sampai jenazahnya oleh Allah dirubah menjadi muka babi, sehingga enggak ada yang mau menyolatkan. Nah, anak muda ini jujur menjawab, faqala, maka lalu anak muda tersebut menjawab, kana tarikus shalah, adalah bapakku selama hidupnya di alam dunia meninggalkan kewajiban sholat. Nah, itu jawabannya. Jadi saya mau memberikan pengumuman nih sebelum saya tutup. Pengumuman. Barang siapa yang ingin menjadi babi, silahkan tinggalkan sholat. Pengumuman. Barang siapa yang nanti ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya pada hari kiamat berbentuk babi, silahkan mulai sekarang berhenti sholat. Mau enggak? Berarti jangan berhenti Sallu qabla antu sallu, sholatlah sebelum disolat. Sallu waro al imam qabla antu sallu amamal imam, sholatlah di belakang imam dengan berjamaah sebelum akhirnya satu saat pasti mau tidak mau kalian akan disolatkan di depan imam. Siapa yang akan disolatkan di depan imam? Mayit. Siapa calon mayit? Ya kita semua calon mayit. Mau enggak mau siapapun kita, mau pangkat jenderal kita tetap enggak ada jenderal di hadapan Allah, enggak ada. Apalagi Danton mah. Apalagi Danton kecil, Danton mah itu enggak ada apa-apanya. Jenderal kan sholatkeun. Kalau tidak Danton didiuk kan. Di Balanten. Nah, jadi itu dosanya meninggalkan sholat. Faqala alaihi wasallam, maka lalu Nabi Muhammad SAW bersabda. Rasulullah memberikan peringatan nih kepada para sahabat dan termasuk keluarga almarhum yang hadir di pemakaman. Peringatan Rasulullah adalah, ya ashabi unjuru hala man taraka salata yab'asullahu yaumal qiyamati misal hinjil aswad, na'udzubillahi ta'ala. Peringatan Rasulullah, wahai para sahabatku, wahai saudaraku yang hadir di pemakaman ini, kalian semuanya sudah menyaksikan mayit wajahnya berubah kembali menjadi wajah babi. Perhatikan mayit ini. Kelak ia akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat dari kuburannya dalam keadaan berbentuk babi. Kalau penasaran, buka Al-Quran surat An-Naba ayat 18, lihat tafsirnya. Itu ada di surat An-Naba ayat 18, tafsirnya bahwa orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat nanti oleh Allah akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berbentuk babi. Jadi nanti kalau di hari kiamat, kan nanti di hari kiamat kan ada 12 kelompok tuh. Ada 12 kelompok tuh berdasarkan Quran. Nah, di antara 12 kelompok ada sekelompok manusia kepalanya kepala babi semua, tapi kepalanya manusia biasa. Badan manusia tapi kepala babi semua. Nah, nanti kalau umpama kita di sana di hari kiamat lihat kelompok seperti ini, jangan kaget. Kita udah tahu, oh itu rombongan tara sholat ta. Rombongan tara sholat.
Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Jangan lupa bapak-bapak, supaya kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah mendirikan sholat. Jangan lupa baca doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 14, yaitu surat Ibrahim juz 13 ayat 40. Baca doa itu. Surat berapa? 14. Surat apa? Ibrahim. Juz berapa? 13. Ayat berapa? Ayat 40. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku, anak cucuku, keturunanku orang-orang yang selalu tetap mendirikan sholat. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Tapi kalau doa ini mau apa? Ini kan ayat Quran ya, ada di Quran kan. Kalau ini ayat Quran mau dijadikan doa, boleh dirubah. Iya mutakalim wahdahnya diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Kalau doanya diamini oleh para makmum. Robbi jadi Robbana, ij'alni jadi ij'alna. Robbana dan ij'alna ketika disambung maka hamzahnya hilang, jangan dibaca. Itu namanya hamzah aridoh, maka menjadi Robbana ja'alna. Kalau Robbi kan Tuhanku, tapi kalau Robbana Tuhan kami. Kalau ij'alni jadikan aku. Tapi kalau ij'alna jadikan kami semua. Nah, kalau umpama ayat ini kita jadikan doa dan dibaca oleh kita dan diamini oleh para makmum, oleh orang lain, maka bacanya Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Kan di Qur'annya wa min dzurriyyati. Dzurriyyati itu keturunanku. Tapi kalau dzurriyyatina keturunan kami. Karena ada yang mengamini, supaya mengamini kebagian doa wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Coba kita baca bareng-bareng. Tapi ini kita baca yang diamini oleh orang lain. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa penting. Doa penting supaya kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Jangan sampai nanti kita ketemu sama cucu kita di hari kiamat, ternyata cucu kita kepalanya udah berubah kepala bab karena cucu kita meninggalkan sholat. Kira-kira kita sedih enggak di hari kiamat ketemu sama cucu kita kepalanya udah berubah kepala babi? Sedih enggak? Atau ketemu bapak kita udah berubah kepalanya, sedih enggak? Baik. Kalau bisa ditulis aja Ustaz. Hah? Ditulis. Di Quran buka surat Ibrahim ayat 40. Coba kalau di sekarang mana ya? Nah, di mana? Luar kerjaan. Di pos ronda. Di ngorgandaan. Enggak enak aja wajib atuh. Baik para jamaah. Jadi ada di Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk semuanya kebagian, Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Akhirnya mari kita tutup talim kita dengan ucapan hamdalah. Oh iya. Hanya satu aja lah. Mangga. Simpel aja nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya tadi tema yang disampaikan oleh Pak Ustadz, masalah kita harus menjaga sholat. Bagaimana misalnya saya selaku misalnya menjadi imam gitu Pak Ustadz. Iya. Imam tersebut saya batal misalnya. Harus keluar berenang. Ya, waktu dulu udah diterangkan Bang Ustadz kan kalau depan belakang imam itu harus benar-benar harus yang paseh-paseh untuk menggantikan imam, kan begitu kata Pak Ustadz ya. Nah sekarang bagaimana kalau imam batal? Boleh enggak melangkai kita
yang ngamum di belakang. Nah, sedangkan pintu untuk keluar imam itu sudah dibuatkan. Kata guru saya waktu zaman dulu, nggak boleh melangkahi ngamum. Harus kita melalui pintu yang telah disediakan. Iya. Betul atau tidak? Gitu Pak Ustadz, begitu. Iya. Tolong dijelaskan yang jelas supaya hukumnya Abdul gitu Pak Ustadz. Siap. Jawaban singkatnya betul, udah gitu. Betul. Iya. Jadi kalau imam batal, Betul. ya usahakan kalau mau keluar jangan sampai Melalui mengganggu ya, jangan sampai mengganggu para makmum, para musolli yang sedang sholat. sebab itu bisa mengganggu ya. Makanya kalau bisa di setiap masjid atau musola ada pintu darurat. Betul, ada. Bikin pintu darurat untuk mengantisipasi kalau imam sedang mengimami sholat batal. Nah dia lewat pintu darurat, jangan sampai lewat para makmum. Sebab itu bisa mengganggu kehusuan. Itu sebenarnya enggak lewat di depan makmum, enggak. Karena posisinya begini kan. Ini kan makmum nih begini kan. Barisan pertama, barisan kedua, ketiga, keempat, sampai barisan ujung. Nah imam keluar kan gini keluarnya. Berarti enggak melewati para makmum. Dia ada di samping makmum, paham enggak? Ini kan barisan nih. Lewat kan ke sini kan? Lewat kan berarti melewati di depan para makmum tidak? Tidak, di samping, di sela-sela. Nah yang enggak boleh melewati di depannya. Tapi kan Pak Ustadz bisa sejajar dalam kita sholatnya. Iya, terapi gitulah. Tapi walaupun demikian tetap si imam keluarnya lewat pintu darurat supaya tidak mengganggu kepada jamaah. Satu begitu. Yang kedua kalau umpama si imam keluar sampai terjadi lewat di depan makmum yang sedang sholat, itu haram hukumnya. Dan itu dosanya dosa besar. Sehingga ada sahabat mengatakan, daripada aku lewat di depan orang sholat, mendingan aku berdiri di atas bara api selama 40 tahun. Itu menunjukkan saking besarnya dosa lewat di depan orang sholat. Makanya kalau kita sholat, pasang sajadah sebagai tanda bahwa itu tempat sholat kita. Nggak boleh kalau diinjak kita boleh menghalangi dia. Halangan kita. Lomen molok jalan hadap, getok enggeus. Di halangan masih kan hadap ini, getok enggeus. Ini begini nggak batal ini, satu gerakan. Yang batal begini, tuh, batal baru. Sebab ini gerakan besar 3 kali berturut-turut. Tapi kalau 1 kali, tek, nggak batal, berhenti. Kemudian dia molos lewat belakang, tek, nggak batal, tetap 1 karena terselang dengan ada jeda, berhenti dulu. Tek gitu. Masih kena lewatin, tajong enggeus. Orang ditembak. Karungan. Mana? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, nggak boleh. Dosanya besar itu. Kita lewat di depan orang dosanya besar. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini ada pintu darurat nggak? Ada kan ya? Nah, kalau imam batal, kesana keluarnya. Jangan kesini, jangan mengganggu. Kata guru-guru saya begitu Pak Ustadz. Iya, betul. Makanya jawabannya betul kan? Baik para jamaah, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu